Bapak Ibu pahami bersama. Qul huwallahu ahad. Ketika kita kata para ulama, ciri-ciri orang beriman itu kayak mana? Kita harus tahu nih. Macam mana sih ciri-ciri orang beriman? Dikatakan oleh para ulama, Rasulullah katakan, ciri-ciri orang beriman ketika nama Allah disebutkan bergetar hatinya. Kalau kita nggak bergetar, jangan-jangan kita baru di mulut aja, belum lagi di sini. Apalagi wujud dalam perbuatan kan kendala. Makanya kadang-kadang kalau mau ibadah itu kendala. Kenapa? Karena belum di sini, baru di sini. Satu contoh, misalkan ada orang bilang dia Islam, tapi nggak sholat, kan di lisannya. Di dalam hatinya ada tidak? Tidak. Kalau ada di dalam hatinya, maka dia akan menjalankan segala perintah Allah. Kenapa? Karena dia yakin ibadah-ibadah itu Allah yang perintahkan. Maka dilakuinlah kayak gitu. Suatu contoh misalkan logika, ini logika, analogi saya kasih. Orang udah tahu lapar, itu kan Bapak ya. Setelah dia udah tahu lapar, maka dia akan mencari uang untuk mencari makan agar dia tidak lapar. Cobalah misalkan anak-anak belum sempurna akal, anak bayi. Tahu tak dia lapar? Tahu. Cari uang nggak dia? Enggak. Kenapa? Karena dia belum kenal dengan uang-uang itu. Uang itu dajjal itu sebenarnya. Nanti dibilang dajjal keluar, uang itu dajjal. Percaya apa tidak Bapak Ibu? Tengok sendiri. Karena apa? Karena dengan uang itu semua dapat dibeli. Dengan uang semua menjadi murah. Harga diri pun hilang. Dengan uang orang sombong. Semua dengan uang. Padahal uang itu diciptakan oleh manusia. Tetapi manusia bisa kalah dengan sesuatu yang dicipta. Kenapa? Karena manusia tidak sadar terhadap siapa dirinya. Makanya balik lagi nanti, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu poinnya Bapak Ibu. Ketika kita katakan qul huwallahu ahad, kita mesti yakini benar-benar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Ya kan? Yakin enggak Allah Maha Esa? Yakin. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita yang patut wajib kita sembah. Kapan kita sembah? 5 waktu? Tidak. Jangan kira 5 waktu aja. Yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kapan sembah Allah? Allah katakan juga dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah ataupun beribadah kepada-Ku. Jadi tujuan kita hidup itu ibadah, sembah Allah. Kalau ditanya kapan waktu ingat Allah, sembah Allah, kapanpun. Bukan berarti ketika berdiri sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, bukan itu aja. Ketika berdiri, duduk dan berbaring, kapanpun artinya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Terus kenapa ketika tidur nggak ingat Allah? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ketika kita tidur, ruh kita ini digenggam sama Allah. Artinya tidur itu merupakan gambaran bahwa suatu hari kita akan mati. Ketika kita bangun dari tidur, ruh itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita bisa beraktivitas lagi Bapak Ibu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami bersama ya. Kemudian yang kedua, Allahus Samad. Udah benar enggak qul kita? Yang kita katakan, yang kita imani, kalau udah benar Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu, segalanya minta sama Allah. Ya kan kayak gitu. Kalau kita belum kenal Allah, ketika kita ada perlu, kita kadang-kadang bermohon-mohon sama makhluk. Padahal tempat memohon itu Allah. Makanya kadang-kadang kita ini salah tempat mohon. Ketika kita terlalu mohon kepada makhluk mudah, itu istidraj. Ketika kita mohon sama Allah tidak mudah, itu ujian. Masih mau mohon apa tidak ya? Kan kadang-kadang contoh gini, kita mohon, kita butuh nih. Ya Allah mohonlah, nggak dikabulin misalnya. Mulai kita sama orang aja lah. Ya kan gitu, rusaklah imannya. Nah, itu yang mesti Allah tempat meminta apapun, kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan kukabulkan. Tapi ada syaratnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i zadani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Kata Allah, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, bahwa sesungguhnya aku ini qarib, dekat.